Kiprah Jati. Terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Salam sejahtera, salam damai. Semoga makhluk di jagat raya ini semua, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, hidup dalam kesejahteraan, kedamaian, dan keabadian sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Sudah barang tentu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Dhamma TV selalu damai di hati. Oleh karena itu setiap kita pertemuan dengan priagung saudara-saudara saya ini, kita pasti sebelumnya telah membaca dulu SMS atau telepon langsung dari kawan-kawan. Banyak yang memberi saran-saran, memberi kritik-kritik, usulan-usulan, baik dari daerah Bojonegoro, dari daerah Tuban, dari Tulungagung, dan lain sebagainya. Semuanya intinya adalah baik, tidak ada yang jelek. Hanya saja kalau sudah di dalam ruang ini, di ruang Kiprah Jati, kita berusaha untuk materi usulan-usulan itu kita wujudkan dalam satu kalimat, sehingga kalimat itu bisa dimengerti oleh khalayak umum dan ramai. Intinya supaya usulan-usulan itu betul-betul sesuai dengan inti usulan itu. Misalnya begini, ini suatu saat ada usul bahwa alangkah baiknya kalau orang sedunia itu melaksanakan Islam, mewujudkan suatu tatanan Islam. Bagus, karena apa? Islam itu artinya selamat. Selamat itu tidak ada permusuhan, tidak ada curiga, damai, dan lain sebagainya. Nah, inilah maksud kami. Jadi ini yang dimaksud demokrasi di dalam negeri kita itu. Apa yang baik dalam pikiran, dalam jiwa, dalam wawasan, curahkan dalam meja demokrasi. Sehingga nanti hasil dari itu dirumuskan demi kepentingan umum dan kemanusiaan. Paling tidak kehendak Yang Maha Kuasa seperti itu. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita masih berada di Puri Asoka di kota Malang ini. Dan priagung yang di sebelah kiri saya ini adalah kakak saya yang mulai kecil itu dengar saya gerutak-gerutuk sana kemari. Beliau dulu adalah priayi Surabaya, sekarang sudah menjadi warga di Malang sini juga, Pak Insinyur Pujiono ya, tangan Pak Pujiono. Dan sebelah kirinya adalah tidak asing lagi, karena setiap Kiprah Jati pasti disempatkan untuk datang menyumbangkan pikiran-pikiran dan isi hatinya. Beliau adalah Bapak Antoni Wibowo, seorang pelukis yang begitu sangat terkenal ya. Dan sebelah sono adalah seorang pemuda yang akhir-akhir ini gelisah pikirannya. Kenapa gelisah? Pengen membuka satu wacana untuk menjemput era baru, era digital, era Android, era yang sudah begitu menangkap megapixel, yang begitu sangat tinggi. Oleh karena itu karya bukunya yang terakhir yang dibedah oleh pasca sarjana di UB sana, judulnya adalah IQ dari pengembangan pengembangan pikiran yang dulu pernah dijabarkan juga di sini, dan itu penting sekali. Dan sebelah kirinya juga tidak asing lagi. Beliau siang, pagi, malam, sore, boleh dikata sejak dulu kebahagiaannya hanya satu. Pokok bisa ngomong tentang kebaikan dimanapun tempatnya, baik di RRD, radio swasta, televisi, di surat kabar atau apapun. Beliau adalah Mas Bimurwoto ya. Terima kasih. Dan sebelah kirinya ada seorang wanita satu-satunya di antara kita paling cantik sendiri ya. Mbak Meliana. Beliau ini juga sering nimbrung, sering sharing, sering tukar pendapat dengan kita. Yang mungkin nanti juga ada usulan-usulan atau pertanyaan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan mencoba sesuai dengan beberapa usul. Kalau kita cermati dari SMS yang masuk, intinya ternyata satu. Maknanya tembung, tegese tembung, maknanya tembung,
urip mangan opo dipangan. Waduh, dalam sekali nih. Hidup itu mau makan atau mau dimakan, intinya itu. Dan untuk itu kita mulai saja dari Ki Bimo ya. Sebenarnya ukara tembung itu relevansinya dengan zaman sekarang, dengan anak-anak yang euforia seperti ini tuh relevansinya pripun Mas Bimo? Monggo, kami persilakan. Mau dimakan atau dimakan. Nah, ini sesuatu yang dalam sekali, tentunya ini dilihat dari sisi mana gitu. Sing dipangan apa, kalau dimakan apa nih sing dipangan. Nah, ini kalimat yang bisa dibolak-balik, yang kalau kita tidak terfokus pada sesuatu hal bisa menjadi bingung. Nah, yang dimaksud dengan dimakan misalnya ini menurut saya nih, gonjang ganjing kondisi saat ini misalnya kita bicara tentang regional misalnya, dengan mulai didengungkan ada APEC ya, ada AFTA, di mana ini membawa tentunya ini kita sebagai negara seperti APEC, Asia Pasifik Ekonomi, apakah nanti negara kita ini mau dijadikan pasar gitu loh, atau kita yang memasarkan produk kita. Nah, ini pengertian dari kalau secara yang saya sampaikan ini mau makan atau dimakan gitu loh. Padahal kalau secara apa ya manusiawinya loh, mangan itu yang dipangan gitu, kalau ini ya makanan inilah. Tapi kalau yang dimakan ini adalah satu produk nasional, produk bangsa, dimakan dalam artian dirayah. Lah ini yang apa menjadikan saya satu tanda tanya besar gitu loh. Lah kita ini nanti sebagai di ASEAN saja yang regional, kita banyak mengalami hal-hal yang kita ini ketinggalan gitu loh. Dalam regional di ASEAN aja, kita jangan hanya membanggakan wah kita ini besar, penduduknya paling besar, ini kekuatan militernya juga paling besar apa gitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi lain, misalnya apa pendidikan kita sudah setara dengan tetangga-tetangga kita, ini juga menjadi satu pertanyaan yang apakah tetangga kita ini nggak nyuri harta kita ya. Ini masih merupakan satu PR kita bersama, dan tentu saja dengan kata-kata tadi yang disampaikan oleh Ki Jati, semoga ini menjadi pesan yang didengarkan oleh Pak Presiden lah kira-kira. Apa awake dhewe itu mau dikuasai atau menguasai? Nah, menguasai di sini bukan dalam artian yang negatif, dalam artian kita menjajah itu tidak. Menguasai dalam ini hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita miliki itu betul-betul kita kuasai. Lautan yang luas ya kita kuasai, jangan dicuri oleh orang lain. Kita cuma ngomong kita negara maritim ini, nanti jadi Bangladesh gitu loh, kapal wong asing, tapi nggak gendera Indonesia, nyuri ikan di Indonesia. Ini yang merupakan satu PR kita, jadi itu salah satunya. Nah seperti ini nanti kalau apa produk-produk ini kita masuk kepada perdagangan bebas, apakah kita sudah siap? Kalau kita nggak siap ya kita yang dimakan nanti gitu loh. Yang dimakan dalam artian apa? Lah didadekno pasar. Artinya apa? Kita dijadikan negara yang konsumtif. Nah inilah mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden kita saat ini benar-benar ya kita ingatkanlah, kita mau mangan apa dipangan atau kita mau mangan bareng, itu sih penting seperti itu. Iya, terima kasih. Para penonton dapat TV yang kami muliakan, kelihatannya judulnya itu ringan banget ya, tapi setelah ditarik oleh Pak Bimo tadi itu menjadi satu hit lain politik. Karena memang yang namanya manusia
atau siapa saja yang hidup mempunyai organ yang namanya perut, itu pasti makan, ya. Jadi tetapi karena headline tadi itu mangan apa dipangan, makan atau dimakan. Oleh karena itu setelah makan atau dimakan itu konotasinya kelihatannya konotasi politik. Berarti sangat dalam sekali yang disampaikan oleh Pak Bimo. Nah, selama ini kalau kita rasakan dari jumlah kehidupan kita sebagai suatu negara, kelihatannya kok timpang ya Pak Bowo. Timpangnya itu negara kita itu kaya, kaya raya, lautnya kaya, hutannya kaya, mineralnya kaya, lereng-lereng gunung kaya, tapi utangnya itu semakin membengkak dan tutup lubang gali lubang, istilahnya begitu. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan Pak Bimo tadi itu sebenarnya dari sisi budaya kita kok sampai termakan itu, misalnya termakan itu dari mana sisi kelemahan kita ini kira-kira? Monggo. Mangan iku kanggo urip, apa urip itu kanggo mangan. Jadi agak berbeda. Dipangan apa mangan? Itu dengan mangan kanggo urip, apa urip kanggo mangan. Di sini mulai ada pendalaman yang lebih jauh dari apa itu frasa ini, kalimat-kalimat ini. Rupanya di sini orang Jawa atau kalimat semboyan ini, mangan kanggo urip apa urip kanggo mangan. Kisah Jati.